Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kita akan sambut kehadiran kedatangan dari timnas sepak bola kita yang berhasil mempersembahkan emas dari ajang SEA Games Kamboja 2023. Kita akan masih nantikan kehadirannya karena memang pukul 20 waktu Indonesia Barat kabarnya pesawatnya akan mendarat dan juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi sebelumnya kami juga bawa Anda untuk bisa melihat kembali penantian 32 tahun berakhir manis. Walau melalui jalan terjal, Indonesia berhasil merebut emas primadona, emas sepak bola. Dan berikut sejumlah momen menarik dalam pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Drama berawal kalau timnas Indonesia melakukan selebrasi terlalu cepat. Menganggap laga selesai, wasit malah memberikan hadiah tendangan bebas untuk Thailand. Dari momen inilah Thailand mencetak gol penyeimbang. Keadaan sempat keos, sejumlah ofisial dan pemain sempat terlibat baku hantam di pinggir lapangan. Drama berlanjut saat Irfan Jauhari mencetak gol di menit pertama babak perpanjangan waktu. Sejurus kemudian, aksi tawuran para ofisial dan pemain kedua tim tak terelakkan. Manajer Indonesia, Sumarji, menjadi salah satu korban aksi brutalisme skuad Thailand. Wasit bereaksi cepat, sejumlah kartu merah keluar dari sakunya. Ada selebrasi yang mendatangi bench kita. Ini yang tapi itu sudah berakhir. Kami tadi sudah saling berpelukan dan saling memaafkan. Inilah sepak bola dan yang jelas jadikanlah momentum sepak bola, kebangkitan sepak bola Indonesia, medali emas ini. Saya sampaikan anak jangan. Rupanya tiba-tiba dari belakang saya dipukul sini saya. Ini. Iya, ini saya begitu dipukul tiba-tiba sudah langsung jatuh saya. Ya, tapi itu bagi saya udahlah tidak apa-apa. Namanya juga perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Dan penantian 32 tahun itu akhirnya datang setelah Beckham mencetak gol pamungkas. Indonesia 5, Thailand 2. Dan Indonesia Raya pun berkumandang di Stadion Megah Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Dari Phnom Penh, Kamboja, tim TV One mengabarkan. Dramatis, sensasional, perjuangan panjang diwarnai dengan adanya insiden adu pukul di tengah lapangan dan juga di pinggir lapangan. Tadi Anda sudah dengarkan bagaimana keterangan dari pelatih Coach Indra Syafri dan juga manajer dari timnas sepak bola SEA Games ini. Tapi sambil kita juga akan melihat bagaimana hingga saat ini pantauan dari rekan-rekan kami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada di Hotel Fairmont, melihat kesiapan dari panitia yang ada di sana dan juga apakah sudah mulai ada kabar bahwa timnas ini sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Rekan kami Amal akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Amal. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Euforia dari penyambutan atlet-atlet kita yang berlaga dalam SEA Games ke-32 di Phnom Penh ini. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut timnas kebanggaan Indonesia yang telah berlaga di Phnom Penh sejak 2 minggu yang lalu, di mana kita sukses membawa emas dan dijadwalkan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti timnas akan hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di terminal kedatangan domestik. Dan dapat diinformasikan menurut pantauan kami di lapangan sudah ada berbagai macam persiapan dan juga sudah ada para awak media dan juga keluarga dari para atlet dan juga supporter dari
para pemain untuk menyambut kedatangan para pemain timnas U22 yang telah berlaga dalam SEA Games 2023 di Phnom Penh. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan kedatangan, kita telah bersama dengan salah satu EXO dari PSSI, Bapak Khairul. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas. Ya. Bagaimana nih Pak persiapan untuk malam ini kedatangan timnas Indonesia setelah 32 tahun kita tidak mendapatkan emas, Pak? Yang pertama kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berdoa. Kita berjuang bersama-sama. Kami dari jajaran pengurus PSSI berjuang di Kamboja. Seluruh masyarakat berdoa di negeri ini yang luar biasa euforianya. Jadi dari doa yang luar biasa itu menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu kita mendapatkan emas. Untuk kedatangan sendiri nanti ada persiapan khusus nggak Pak dari PSSI sendiri? Saya kira persiapannya biasa aja, tapi yang jelas kita mau memberikan lebih lah buat anak-anak. Di antaranya kita mau laksanakan besok untuk acara ya semacam kegiatan, kita mau euforia ke masyarakat ya. Kita mau tunjukkan kepada masyarakat ini prestasi anak-anak. Kita mau berikan yang terbaik buat anak-anak. Jadi nanti setelah kedatangan direncanakan tiba di Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, nanti agenda rangkaian kegiatannya apa saja Pak? Yang jelas ini nanti begitu tiba ini pesawat udah landing. Saya barusan dapat informasi pesawat udah landing. Ntar lagi ini kita dari sini selesai, kemudian kita langsung ke hotel istirahat. Nanti kita dinner sebentar, habis itu pemain istirahat. Nah, sedikit Pak untuk persiapan arak-arakan besok Pak, kapan dan di mana waktunya Pak kira-kira? Oke. Untuk arak-arakan besok itu sudah disiapkan karena saya juga barusan juga landing dari Thailand karena memang kita dari teman-teman beberapa EXCO itu kan bersamaan juga landingnya, kita duluan aja. Ini saya baru dapat informasi untuk besok itu persiapan jam 8 pagi kita mau ada arak-arakan pemain, dimulai startnya dari Kemenpora. Startnya Kemenpora pada pukul berapa Pak? Jam 8 pagi. 8 pagi. Oke Pak, terakhir Pak untuk harapan sepak bola di Indonesia Pak setelah kita menang nih kira-kira apa langkah-langkah ke depannya untuk dunia persepak bolaan kita Pak? Yang pertama pasti support dari masyarakat kita butuhkan terus supaya PSSI berbenah. Ya ini sudah dilakukan dengan Pak Ketum, Waketum berserta jajaran EXCO dan seluruh pengurus PSSI, dan ini sekarang sudah dapat apresiasi dari pemerintahan juga, dari masyarakat juga luar biasa, makanya kita mohon disupport terus supaya kita semakin bisa menunjukkan prestasi, semakin bisa menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang punya martabat, bangsa yang punya kekuatan yang luar biasa, seperti yang dikatakan Ketum, fight, 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 ini akan kita lakukan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu EXO PSSI Bapak Khairul, dan saat ini kami telah bersama dengan keluarga dari salah satu atlet pencetak gol dalam match yang diselenggarakan kemarin Indonesia versus Thailand. Ya, selamat malam. Malam. Dengan Mas siapa? Torik. Mas Torik ini keluarga dari siapa nih kalau boleh tahu? Dari Beckham sepupunya. Sepupunya Beckham. Ya, bisa diceritain nggak sih Mas Torik gimana nih sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut Beckham. Kira-kira rasanya gimana Mas? Senang banget dan bangga, yang pastinya bangga lah, sama kangen juga kan udah lama gitu. Terus gimana nih pertama kali tahu kalau Beckham mencetak gol dan juga menjadi merebut emas di perhelatan SEA Games ini? Bangga sama gak nyangka juga sih, awalnya kan kayak udah pesimis gitu kan. Udah mau udahan gitu, Beckham belum main, dan ternyata keajaiban lah itu. Anugerah juga, pokoknya bangga lah semuanya, keluarga juga. Waktu itu ada kegiatan nonton bersama sama keluarga, mungkin gimana ekspresi dari keluarga nih tahu kalau Beckham ini menjadi salah satu pencetak gol dan juga tim Indonesia ini berhasil meraih emas di SEA Games 2023. Yang pastinya sangat meriah waktu itu nobar, semua orang itu teriak-teriak lah pokoknya, kayak happy banget gitu. Soalnya kan gak nyangka juga gitu, ya euforianya kerasa juga lah sampai tempat nobar gitu. Terus kalau boleh tahu Beckham ini emang suka bola sejak kapan dan itu emang cita-citanya atau bagaimana Mas? Setahu aku sih dulu dari umur kelas 1 SD nih, soalnya waktu itu anak pertamanya Kak Gilang itu main bola, terus dipaksa kan cedera, jadi udah stop. Nah kalau Beckham tuh ngikutin Kak Zola, ngikutin lihat-lihat dulu ke tempat SSB-nya, terus jadi mau dia ikut latihan bareng sama Zola gitu. Terus bagaimana tanggapan dari keluarga Mas setelah tahu Beckham akan datang? Terus habis ini mau kemana Mas? Apa ada perayaan khusus di rumah kah? Mungkin seperti apa Mas? Mungkin bisa digambarkan ke pemirsa. Kurang tahu sih, yang baru dikasih tahu sih dari sini pemain kan pasti ada acara dulu ya sama tim gitu. Paling ngikutin acara dulu sama tim, udah gitu langsung ke hotel aja nginep.
Oke, siap. Terima kasih banyak. Selamat melakukan aktivitas kembali. Ya pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan salah satu keluarga dari atlet yang melakukan atau berhasil merebut emas dalam perhelatan SEA Games, khususnya di cabang olahraga sepak bola. Untuk sementara, berdasarkan informasi yang kami sampaikan, pemirsa juga barusan pesawat dari Timnas Indonesia telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut Timnas Kebanggaan Indonesia di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, kita nantikan tentunya para punggawa dari timnas sepak bola yang berlaga di SEA Games ini berserta jajaran official Amal untuk nanti keluar, kemudian juga menjumpai para pendukung yang sudah menantikan, termasuk juga kehadiran dari keluarga mereka. Saya bisa bayangkan bagaimana bahagianya, bagaimana bangganya keluarga mereka. Kita saja masyarakat Indonesia yang menyaksikan itu betul-betul merasa terharu. Dan berikutnya kita juga akan melihat bagaimana kesiapan yang ada di Hotel Fairmont, yang juga nanti merupakan hotel tempat peristirahatan dari timnas SEA Games. Nanti mereka akan ke sana dan juga akan menjalani jamuan makan malam di Hotel Fairmont. Rekan kami Tiara juga masih ada di sana untuk bisa mengabarkan. Silakan Tiara. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang jika sesuai jadwal pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau sekarang, seharusnya pesawat yang kemudian ini membawa Timnas Kebanggaan Indonesia U22 ini sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tentunya kami yang sudah berada di tempat penginapan mereka di Hotel Fairmont kawasan Senayan, Jakarta ini sudah tidak sabar begitu. Namun seperti yang Anda saksikan, ini merupakan lobi yang nantinya akan digunakan untuk dimasuki oleh para timnas kita U22 begitu, di mana nanti tentunya di sini akan dipenuhi oleh sejumlah pengetatan dari pengamanan begitu ya. Tetapi untuk saat ini memang masih belum ada pengetatan ataupun juga persiapan yang diberlakukan. Pintu pun masih belum dibuka begitu ya. Tetapi kita akan nantikan bersama-sama Putri seperti apa kemudian nanti datangnya para timnas kebanggaan kita tepat di Hotel Fairmont, kurang lebih perkiraan 1 hingga 2 jam ke depan. Sementara demikian Putri dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik Tiara Rahab, kami akan terus nantikan nanti. Dan pemirsa, Anda bisa saksikan di layar kaca tentunya tadi adalah gambar-gambar bagaimana yang dilakukan ataupun juga aktivitas dari para pemain di dalam pesawat yang memang tidak bisa berhenti untuk terus tersenyum, terus berbahagia. Nah, kita juga akan lihat bagaimana suasana saat ini di Bandara Soekarno-Hatta. Rekan kami Vena Kinta juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena, atau ada kerumunan apa yang Anda lihat ini? Baik pemirsa, kita lihat ini adalah suasana terkini di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Memang bukan hanya keluarga saja yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa memberikan penyambutan, penghormatan kepada timnas yang berhasil meraih emas di ajang SEA Games Kamboja 2023. Tapi banyak juga masyarakat, warga yang datang ke sana untuk bisa memberikan penyambutan yang luar biasa. Kita lihat perasaan gembira ini diungkapkan oleh para ataupun juga oleh warga yang datang ke sana. Nah, sambil juga kita akan dengarkan kabar yang akan disampaikan oleh rekan kami Vena Kintan yang ada di Soekarno-Hatta. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik menyambut kedatangan para timnas U22 Indonesia ajang sepak bola SEA Games 2023 yang nampaknya akan segera tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di layar kaca ini sudah ada persiapan pengamanan dari petugas gabungan yang sudah bersiaga sejak sore tadi untuk mengamankan dari masyarakat maupun para penggemar yang nampaknya antusiasnya tinggi untuk menyambut kedatangan dari Timnas U22 Indonesia 2023. Nah, berdasarkan informasi dari pihak panitia disebutkan bahwa Timnas U22 ini sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kami juga masih memantau detik-detik tibanya di tempat kami mengabarkan saat ini karena nampaknya pengamanan semakin diperketat di sini lantaran antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk bisa menyambut dan juga mengapresiasi para pemain timnas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sejatinya di tempat saya mengabarkan saat ini hanyalah titik penyambutan, nanti juga akan ada sedikit seremonial, yakni pengalungan dengan bunga melati dan juga ada pemberian buket, rencananya akan diberikan kepada para pemain timnas seperti atlet-atlet lainnya yang sudah tiba terlebih dahulu di sini. Pemirsa, nantinya juga para pemain timnas U22 akan dikalungi bunga di sini sambil juga disambut, serta juga kita berharap para pemain timnas, ofisial dan juga pelatih dan seluruh tim bisa memberikan sepatah dua kata kepada awak media maupun rekan-rekan masyarakat yang sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengapresiasi kemenangan yang sudah kita nantikan selama Baik pemirsa, sepertinya ada masalah komunikasi juga. Kami akan coba terus menghubungi rekan kami Vena Kintan sambil kita melihat bagaimana para supporter yang sudah menantikan dan tidak sabar ingin bertemu dengan para punggawa timnas kita, pasukan Garuda di bawah asuhan dari Coach Indra Syafri. Saya mungkin juga akan sedikit mengajak Anda flashback bagaimana perjalanan dari timnas SEA Games ini atau timnas sepak bola Indonesia ini di ajang SEA Games dari mulai fase grup hingga partai final yang berlangsung Selasa malam lalu yang memang tidak tersentuh kekalahan. Ada 4 pertandingan di fase grup yang mereka lalui dengan mulus semuanya. Kemudian di semifinal dan akhirnya mengantarkan mereka untuk bisa mendapatkan tiket di partai puncak. Di fase grup berhasil mengalahkan Filipina 3-0, kemudian juga Myanmar 5-0, Timor Leste 3-0 dan Kamboja 2-1. Itu adalah sedikit flashback kita melihat bagaimana perjuangan timnas Garuda ini di partai ataupun juga di fase penyisian grup. Kita akan langsung lagi kembali ke rekan kami Vena Kintan untuk bisa melihat ada kabar terbaru apa di sana. Silakan Vena. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, baru saja kami mendengarkan suara dari MC dan juga para masyarakat yang hadir di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk sama-sama menyambut kedatangan dari para pemain Timnas U22 Indonesia 2023 ajang sepak bola yang nampaknya sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sorak-sorai yang begitu riuh nampak terdengar di tempat saya mengabarkan saat ini. Kami juga masih menunggu kehadiran dari para pemain timnas, sangat tidak sabar ini menyambut dan juga memberikan apresiasi di sini, Putri Viola dan juga pemirsa. Rencananya di tempat saya mengabarkan saat ini akan ada seremonial kecil mulai dari pemberian kalung bunga kepada tiap pemain Timnas U22 2023, kemudian juga nanti akan diberikan buket bunga dan kita berharap para pemain timnas maupun pelatih dan juga semua yang terlibat bisa memberikan sepatah dua kata kepada masyarakat yang bela-bela untuk datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bisa Anda dengar Putri Viola dan juga pemirsa sorak-sorai yang begitu seru sekali. Dari tempat saya mengabarkan saat ini banyak penggemar masyarakat yang sudah menunggu sejak siang hingga sore hari untuk bisa bertemu, menyaksikan, menyambut dan juga mengapresiasi para pemain Timnas U22 2023 sebelum pada akhirnya nanti harus bertolak ke Hotel Fairmont Jakarta, rencananya akan ke sana. Namun kita berharap bisa ada sepatah dua kata yang bisa kita dengarkan dari para pemain Timnas U22 2023. Ini pengamanan nampaknya sudah semakin diperketat Putri Viola dan juga pemirsa, mulai dari petugas gabungan yang sudah bersiaga di sini. Oke, Putri Viola dan juga pemirsa, ini Anda bisa lihat di layar kaca begitu ramainya masyarakat yang ingin menyambut kehadiran dari pemain Timnas U22 2023. Saya ingin mencoba menyapa masyarakat di sini. Halo Kak. Dengan Kak siapa? Winda. Kak Winda. Iya. Kak Winda sama siapa aja di sini? Sama teman saya SMP saya Sabira sama adik saya Sena. Dari mana Kak? Dari Tangerang, Poris. Dari Tangerang datang ke bandara, rencananya untuk apa Kak? Mau ketemu sama Arhan. Iya.
Ini teman atau emang ngefans saja? Ngefans. Ngefans saja. Iya. Jadi sama saudara-saudara semua kesini untuk bisa ketemu ya. Ada nggak yang ingin disampaikan untuk Arhan dan juga pemain timnas lainnya nih udah berhasil mendapatkan medali emas dan jadi juara Kak? Iya, semangat terus. Pokoknya kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Iya. Berharap bisa apa nih Kak di sini selain bisa ngelihat langsung? Foto bareng sih. Foto bareng ya. Dari jam berapa sih di sini? Dari jam 7 tadi. Dari jam 7 nungguin nanti sampai malam siap nunggu di sini. Siap. Oke, besok rencananya juga nanti ada gelar pawai Kak di Jakarta, mulai dari Monas sampai GBK. Ikut nggak Kak? Enggak, aku besok kerja sih. Iya. Ini adik-adiknya Iya. mau ucapin selamat nggak untuk para pemain? Mau. Selamat. Selamat sore. Terima kasih Kak, terima kasih. Itu dia Putri Viola, salah satu suara masyarakat yang bela-belain untuk datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bisa memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas U22 2023. Sekarang saya mau coba tanya masyarakat lain di sini. Halo Kak, dengan Kak siapa? Dengan Kak Eka. Kak Eka di sini rencananya emang mau menyambut kedatangan atau apa Kak? Iya. Iya. Ngefans sama siapa sih Kak? Sama Arhan sih. Siapa? Arhan. Juga. Sama siapa kesini? Sama teman ada. Sama teman. Dari jam berapa Kak? Baru aja datang. Tinggal di mana? Di sini Batu Ceper, Tangerang. Ada nggak yang mau disampaikan untuk para pemain timnas nih yang sukses menyabet medali emas nih Kak? Selamat buat semuanya, terutama terus semangat terus, kalau bisa nanti ke depannya lebih baik lagi. Kedepannya lebih baik lagi, amin. Makasih Kak. Oke, saya mau coba tanya masyarakat lain. Dimas, dengan siapa Mas? Enggak mau. Oke, itu dia Putri Viola tadi tanggapan dari masyarakat di sini yang nampaknya sangat antusias. Bisa Anda saksikan seramai apa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sambil kita menunggu kehadiran dari para pemain Timnas U22 2023. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan. Nanti kita akan pantau bagaimana suasana di sana di Bandara Soekarno-Hatta. Nah,